Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan kepada kalian tentang materi keputusan investasi dan penganggaran modal. Saya Faradila Masna Ramadhani akan menjelaskan tentang pengertian dari investasi sendiri. Apa sih sebenarnya investasi? Investasi itu dapat didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada masa ini dengan harapan untuk memperoleh dana atau laba di masa yang akan datang. Meskipun investasi ini sebenarnya mengandung resiko dan ketidakpastian, tetapi investasi sendiri ini sangat penting bagi suatu perusahaan. Investasi sangat penting bagi suatu perusahaan dengan alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama adalah dana yang digunakan akan tertarik untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kemudian alasan yang ketiga adalah pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Dan alasan yang terakhir adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Selanjutnya adalah jenis-jenis usulan investasi. Yang pertama adalah investasi penggantian. Pada umumnya, keputusan mengenai investasi penggantian adalah yang paling sederhana, yaitu misalnya suatu aktiva yang sudah aus atau wear out atau using absolute yang harus digantikan dengan aktiva baru kalau produksi dan akan tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua adalah investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat investasi penggantian. Misalnya, mesin yang sudah tua dan tidak efisien akan digantikan dengan mesin yang baru dan lebih besar kapasitasnya. Kemudian investasi penambahan jenis produk baru. Investasi untuk menghasilkan produk baru di samping tetap menghasilkan produk yang telah diproduksi pada waktu ini. Kemudian yang keempat adalah investasi lain-lain. Termasuk dalam golongan investasi lain-lain adalah usul-usul investasi yang tidak termasuk ke dalam ketiga golongan yang telah tersebut di atas. Misalnya investasi untuk pemasangan alat pemanas atau heater, kemudian alat pendingin atau air conditioner, kemudian pemasangan sistem musik dimaksudkan untuk dapat meningkatkan moral para karyawan. Selanjutnya adalah penggolongan investasi. Yang pertama adalah non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Kemudian, non-measurable profit investment. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba. Namun, laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Kemudian, replacement investment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan equipment yang ada. Yang terakhir adalah expansion investment. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Jonovianti, NIM 934108109. Akan menjelaskan tentang proses keputusan investasi. Secara garis besar, proses pengambilan keputusan penamaan modal atau investasi dilakukan melalui prosedur-prosedur sebagai berikut. Identifikasi proyek. Mengidentifikasi proyek penanaman modal, kemudian mencari usulan penanaman modal yang nantinya akan dibeli satu usulan investasi. Estimasi biaya dan manfaat. Estimasi biaya merupakan estimasi biaya yang ditanamkan mula mestimasi mutu dan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan proyek yang bersangkutan. Evaluasi proyek. Evaluasi secara kualitatif, misalnya dinilai dari segi perubahan moral karyawan, dampak sosial, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Evaluasi proyek secara kuantitatif dapat menggunakan beberapa metode evaluasi seperti metode net present value, metode payback period, dan lain sebagainya. Penyusunan anggaran pengeluaran modal. Secara formal, penyusunan anggaran modal merupakan hasil akhir dari keputusan penanaman
modal. Selanjutnya, penilaian kembali proyek. Suatu proyek yang sudah diterima dan dilaksanakan masih memerlukan adanya penilaian kembali secara periodik untuk menentukan apakah penanaman modal tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan semula. Selanjutnya, penganggaran modal. Alat analisis yang umumnya digunakan dalam menilai kelayakan investasi dalam ilmu keuangan dikenal dengan penganggaran modal atau capital budgeting. Capital budgeting juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dalam menganggarkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi atau pengadaan barang-barang modal yang jangka waktu pengambilannya lebih dari 1 tahun. Ilmu manajemen keuangan melalui penganggaran modal mencoba mengarahkan manajer keuangan agar dapat mengevaluasi setiap rencana investasi yang akan dijalankan sehingga menghasilkan keputusan layak atau feasible atau tidak layak non feasible untuk dijalankan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zuriatul Ummah, nomor induk mahasiswa 934119519. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jenis investasi yang memerlukan capital budgeting dan juga langkah-langkah analisis capital budgeting. Untuk yang pertama, yaitu jenis investasi yang memerlukan capital budgeting. Jenis investasi yang memerlukan capital budgeting ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu kegiatan investasi baru atau new investment. Contohnya, yaitu pendirian perusahaan atau pendirian pabrik baru dan juga pengakuisisian perusahaan yang berbeda jenis usahanya dengan usaha awal perusahaan. Dan untuk yang kedua, yaitu kegiatan ekspansi atau expansion. Contohnya, yaitu pendirian kantor cabang baru, penambahan pabrik, pengalihan akuisisi aset perusahaan lain yang sejenis, dan juga penambahan mesin baru. Dan untuk yang ketiga, yaitu kegiatan penggantian aktiva atau replacement. Contohnya yaitu penggantian mesin pabrik yang lama dengan mesin pabrik yang baru. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu kegiatan lainnya atau other investment. Contohnya yaitu seperti rencana peluncuran produk baru, penelitian dan pengembangan produk. Dan untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis capital budgeting. Langkah-langkah analisis capital budgeting yaitu ada 5. Yang pertama, menghitung biaya investasi atau initial investment. Yang kedua, menentukan sumber dana yang digunakan dalam investasi tersebut. Dan yang ketiga, menghitung biaya modal atau cost of capital atas dana yang digunakan. Dan yang keempat, memproyeksi net cash flow atau aliran kas bersih dari proyek investasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengevaluasi kelayakan usaha berdasarkan teknik-teknik capital budgeting yang tersedia. Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis investasi yang memerlukan capital budgeting dan juga langkah-langkah analisis capital budgeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.